Di jantung Pulau Jawa, tersembunyi sebuah kota yang sunyi, Pacitan. Di sana, alam tidak hanya bercerita, ia berbisik, dan di bawah tanahnya terpendam sebuah rahasia yang dijaga oleh kegelapan abadi. Sebuah tempat yang dijuluki sebagai istana gaib, Goa Gong. Ini bukan sekadar gua, ini adalah pintu gerbang menuju dunia lain. Sebuah dimensi yang diselimuti oleh aura misteri yang tebal. Tempat keindahan geologis berpadu dengan legenda kuno yang membuat bulu kuduk merinding. Kita berdiri di tepi kegelapan, merasakan nafas dingin yang keluar dari mulut gua. Anggaplah perjalanan ini sebagai penyelidikan. Kita mencari tahu mengapa tempat yang begitu indah, yang sering disebut sebagai gua terindah di Asia Tenggara, juga memiliki reputasi sebagai kediaman makhluk tak kasat mata. Langkah pertama memasuki Goa Gong adalah pengkhianatan terhadap cahaya. Seketika, hiruk-pikuk dunia luar meredup, digantikan oleh keheningan lembab yang hanya diselingi oleh suara tetesan air yang menghitung waktu. Tetesan itu adalah pahatan ribuan jutaan tahun proses geologis yang telah menciptakan katedral batu kapur ini. Senter kita menyala, menembus kabut tipis kelembaban. Dan saat itulah keajaiban tersingkap. Goa Gong adalah sebuah labirin. Namun, ia terasa seperti aula megah. Pilar-pilar batu kapur menjulang tinggi, terbentuk dari pertemuan stalaktit yang menggantung dari langit-langit, dan stalagmit yang muncul dari lantai. Mereka bukan hanya formasi batu, mereka adalah arsitektur yang hidup, berkilauan. Permukaan batuan itu memantulkan cahaya senter dengan kilau yang tajam, seperti ribuan kristal yang baru dipoles. Pemandangan ini memang layak mendapat julukan Istana Kristal. Anda bisa membayangkan bagaimana setiap sudutnya dipenuhi permata, perhiasan yang ditinggalkan oleh Ratu Purba yang telah lama terlupakan. Tapi jangan terbuai oleh keindahan visual ini. Setiap formasi, setiap bayangan yang dilemparkan oleh cahaya menyimpan rahasia. Dinding gua ini terasa dingin, namun menyimpan sejarah panas dari letusan dan perubahan iklim. Kita berjalan lebih dalam, menuju ruangan utama yang luas. Disinilah legenda paling penting dari Goa Gong dimulai. Legenda yang memberinya nama. Mengapa disebut Goa Gong? Bukan karena bentuknya menyerupai alat musik itu, tapi karena suara yang dihasilkannya. Konon, di kedalaman lorong-lorong ini terdapat beberapa batuan alami yang memiliki resonansi unik. Jika dipukul dengan lembut, batuan tersebut mengeluarkan suara yang dalam, bergetar, dan merambat jauh menembus kegelapan. Sebuah suara yang persis menyerupai dentuman gong yang dimainkan dalam upacara sakral. Coba kita dengarkan. Kita mendekati sebuah formasi yang besar, padat, dan terlihat tua. Ini adalah tubuh gua itu sendiri. Saat dipukul, suara yang keluar bukan hanya bunyi tumpul. Itu adalah resonansi, sebuah getaran kuno yang seolah-olah membangunkan sesuatu yang tidur pulas di bawah bumi. Suara ini adalah detak jantung goa. Namun, masyarakat lokal memiliki interpretasi yang lebih mistis. Bagi mereka, suara gong itu bukanlah sekadar fenomena fisika alam. Itu adalah panggilan, peringatan, atau mungkin sapaan dari penghuni yang tidak terlihat. Suara gong itu adalah batas antara kenyataan dan mitos. Saat kita bergerak semakin jauh, udara terasa semakin berat. Keindahan kristal mulai terasa mengintimidasi. Di beberapa sudut, formasi stalaktit terlihat seperti tirai-tirai tebal yang menutupi pintu tersembunyi. Inilah saatnya kita membicarakan julukan Istana Gaib. Dalam narasi masyarakat Pacitan,
Goa Gong sering dikaitkan dengan dunia paralel, sebuah tempat singgah bagi makhluk halus atau bahkan markas besar bagi kerajaan yang tak terlihat. Legenda mengatakan bahwa formasi-formasi batuan yang kita kagumi adalah perwujudan istana, singgasana, dan bahkan hamba-hamba gaib yang menjaga kedalaman gua. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang pengunjung yang hilang arah? Atau pendaki yang merasa diikuti oleh suara langkah kaki yang tak terlihat? Misteri di sini bukan tentang hantu yang menakutkan, melainkan tentang perasaan bahwa Anda adalah tamu yang tidak diundang dalam sebuah pertemuan rahasia. Anda melihat kemegahan mereka, namun mereka tidak mengizinkan Anda untuk sepenuhnya memahaminya. Kita tiba di sebuah ceruk yang gelap, mungkin yang paling terpencil dari seluruh lorong. Senter dimatikan sejenak, keheningan total merayap. Ini adalah kegelapan yang sempurna, di mana mata tidak berguna. Anda harus mengandalkan indera lain, bau tanah basah, dingin yang menusuk tulang, dan yang paling penting, sensasi waktu yang melambat atau anehnya berhenti sama sekali. Inilah bagian yang sulit ditebak dari kisah Goa Gong. Para ahli geologi dapat menjelaskan bagaimana setiap tetesan air membawa mineral yang mengeras. Mereka dapat mengukur laju pertumbuhan stalaktit, mungkin 1 cm per 100 tahun. Mereka memberikan kita angka, logika, tapi istana gaib menolak logika tersebut. Jika formasi kristal ini membutuhkan jutaan tahun untuk tumbuh, bayangkan berapa banyak memori yang tersimpan di dalamnya. Setiap mineral, setiap lapisannya mungkin bukan hanya batu, tetapi rekaman waktu yang membeku. Mungkin keindahan Goa Gong yang memukau adalah jebakan. Kita terlalu fokus pada kilau luarnya, sehingga kita lupa bahwa kita berdiri di tengah perpustakaan rahasia alam semesta. Sebuah perpustakaan yang merekam setiap peristiwa di Pacitan, dari zaman dinosaurus hingga peradaban manusia. Dan ketika kita memukul batuan itu, menghasilkan suara gong, kita tidak sedang menciptakan musik, kita sedang menanyakan sebuah pertanyaan kepada formasi batuan purba. Mari kita bayangkan sejenak, saat kita berada di ruangan paling dalam ini, kita menyadari bahwa cahaya senter kita tidak menyentuh formasi batu yang sebenarnya. Ia hanya menyentuh cangkang luarnya. Apa yang ada di balik cangkang itu? Ada sebuah kisah lokal yang jarang diceritakan kepada wisatawan. Konon, beberapa formasi batu kapur di sini tidak terbuat dari kalsit murni. Mereka mengandung unshoren shear yang tidak dikenal, yang oleh masyarakat desa disebut sebagai batu penjaga. Batu-batu ini memancarkan energi, bukan panas, melainkan getaran mental yang lembut. Keunikan Goa Gong adalah semakin Anda mencoba memahami keindahan geologisnya, semakin Anda ditarik ke dalam jurang spiritualitas. Kita mencari tahu mengapa tempat ini dijuluki Istana Gaib. Jawabannya bukan di luar, bukan pada hantu yang berdiri di sudut. Jawabannya ada di kesadaran. Istana ini gaib karena ia menantang pemahaman kita tentang realitas. Dinding-dindingnya adalah cermin. Ketika kita menatap ke dalam gua, kita tidak melihat gua itu sendiri. Kita melihat pantulan ketakutan dan keinginan terdalam kita, diperbesar dan digandakan oleh kilauan kristal. Goa Gong adalah sebuah ujian. Ia menguji seberapa jauh kita bersedia percaya pada apa yang tidak bisa kita lihat, apa yang tidak bisa kita sentuh, apa yang hanya bisa kita dengar sebagai resonansi yang bergetar. Saat kita mulai mendaki keluar, kembali menuju mulut gua, suara langkah kaki terdengar lebih cepat. Nafas menjadi lebih teratur. Kita meninggalkan hawa dingin dan kelembaban
dan disambut kembali oleh cahaya matahari yang menyilaukan. Di permukaan, dunia terasa biasa, berisik, dan cepat. Kita membawa pulang foto-foto formasi stalaktit yang megah, bukti visual dari perjalanan kita. Namun, kita juga membawa pulang suara itu. Dentuman gong yang bergetar jauh di dalam ingatan. Goa Gong bukanlah hanya keajaiban alam Pacitan. Ia adalah pengingat bahwa di bawah lapisan tanah tempat kita berpijak, ada istana-istana yang megah, dijaga oleh formasi kristal purba yang berfungsi sebagai penjaga waktu dan rahasia. Apakah kita benar-benar telah keluar sepenuhnya dari istana gaib itu? Atau, seperti banyak cerita misteri yang tak terpecahkan, apakah Goa Gong telah menanamkan sebagian kecil dari kegelapannya di dalam diri kita, menunggu saat yang tepat untuk beresonansi dan memanggil kita kembali? Mungkin dentuman gong yang kita dengar hanyalah suara pintu gerbang yang menutup perlahan-lahan hingga kunjungan kita berikutnya